Zakat hebat, wakaf keren. Penonton, amalan apa yang pahalanya terus mengalir bahkan sampai kita wafat? Wakaf! Assalamualaikum sahabat Jiswaf. Banyak dari kita mengenal wakaf sebagai ibadah yang mendatangkan pahala amal jariah. Namun, masih banyak yang belum tahu bahwa wakaf tidak hanya tentang amal jariah loh, tapi juga tentang kesejahteraan umat yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, yaitu melalui wakaf produktif. Tidak hanya meningkatkan ekonomi umat melalui pemanfaatan aset wakaf secara produktif, wakaf produktif juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan menciptakan lapangan usaha secara berkelanjutan. Sejalan dengan tujuan itu, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2020 menginisiasi program inkubasi wakaf produktif demi meningkatkan nilai ekonomis dan produktivitas tanah wakaf. Sampai dengan tahun 2023, terdapat 46 lembaga nazir wakaf program inkubasi wakaf produktif yang tersebar di seluruh Indonesia loh. Usaha yang dijalankannya pun beragam, mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perbengkelan, pertokoan, kehutanan, hingga UMKM. Salah satu inkubasi wakaf produktif yang berhasil adalah wakaf produktif Yayasan Pondok Pesantren Modern Tahfiz Quran Bukit Safa di Provinsi Aceh yang berdiri pada tanggal 19 Agustus 2006. Didirikan di atas tanah wakaf yang sebelumnya terbengkalai, wakaf produktif yayasan ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Awalnya luas tanah wakaf hanya 2 hektar, kemudian bertambah menjadi 4 hektar dan alhamdulillah saat ini Yayasan Pondok Pesantren Modern Tahfiz Quran Bukit Safa dipercayakan mengelola tanah wakaf sekitar 58 hektar yang tersebar di berbagai lokasi dengan pemanfaatan yang beragam. Lahan pertama seluas 6 hektar dimanfaatkan sebagai lokasi pesantren dan diproduktifkan dengan menanam tanaman berupa cabai, nanas, alpukat, durian, dan pinang. Lahan kedua seluas 2 hektar terletak di Kampung Kenine, Kecamatan Timang Gajah dimanfaatkan sebagai kebun kopi yang merupakan tanaman unggulan dataran tinggi Gayo. Lahan ketiga merupakan yang paling luas dengan total 50 hektar terletak di Samarkilang, Kecamatan Syah Utama. Lahan ini masih berupa hutan dan rencananya juga akan diproduktifkan. Lahan terakhir seluas 1,5 hektar terletak di Kampung Belang Rakal, Kecamatan Pintu Rimegayo. Lahan ini digunakan untuk pengembangan wakaf produktif yang bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Benar Meriah. Meski sempat mengalami kegagalan dengan tanaman sebelumnya yang berupa cabai, jahe, alpukat, serai wangi, bahkan jambu kristal, melalui program inkubasi wakaf produktif, yayasan ini berhasil memproduktifkan tanah wakaf dengan penanaman kopi Robusta. Penghasilan dari penanaman ini memberikan sumbangsi yang sangat berarti dalam menunjang operasional pesantren. Selain itu, terdapat tanaman tumpang sari di sela-sela kopi, yaitu cabai yang sekali panen dapat mencapai 300 kilo dengan harga jual paling tinggi Rp60.000 per kilo dan terendah Rp15.000 per kilo. Juga terdapat tanaman jahe, bawang, dan tanaman lainnya yang juga memberikan kontribusi pada penghasilan yayasan. Sektor perkebunan lain yang berhasil adalah perkebunan kelapa sawit oleh Yayasan Al-Ansori didampingi oleh Badan Wakaf Indonesia, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perkebunan ini mampu menghasilkan kelapa sawit sebanyak 4,5 ton per bulan dengan keuntungan rata-rata 5 juta. Tahun 2023, Nazir memperluas kebun menjadi 6 hektar serta memperluas usaha dengan membuka toko alat pertanian. Hasilnya dimanfaatkan untuk menyantuni anak yatim dan duafa, pengurusan biaya pemakaman, dan operasional Masjid Al-Ansori. Tidak hanya inkubasi wakaf produktif dalam sektor perkebunan yang mengalami keberhasilan, ada sektor lain seperti minimarket di Pekanbaru yang menyediakan kebutuhan masyarakat dengan harga yang murah dan bersubsidi. Meski berawal dari bangunan perkantoran MUI kecamatan yang terbengkalai lebih dari 10 tahun, minimarket yang diberi nama Winmart ini mampu memberikan paket voucher belanja kepada masyarakat yang kurang mampu. Tidak hanya berhenti sampai di sana, masih ada wakaf produktif lain yang memiliki kisah sukses tidak kalah seperti Winmart loh, yaitu pada lokasi tanah wakaf Surau Keling di Kelurahan Daik, Lingga, Provinsi Kepulauan Riau berupa Gerai Syariah. Saat ini sudah terdapat 8 pedagang yang menyewa lapak dan Nazir juga memberikan izin kepada pedagang untuk menggunakan gerobak. Pendapatan dari sewa rata-rata mencapai 3 juta per bulan yang kemudian digunakan untuk mendukung siswa yatim piatu, kegiatan keagamaan, dan kegiatan sosial. Bagi sahabat Jiswaf yang mungkin familiar dengan wakaf 3M, ternyata masjid juga bisa diproduktifkan untuk kemaslahatan umat loh. Seperti Masjid Al-Amanah Nurani Bangsa di Tanjung Priok, Jakarta Utara yang berdiri di atas tanah wakaf seluas 400 meter persegi.
Pengembangan wakaf produktif di masjid ini berupa penyewaan aula pernikahan dengan jasa sewa 15 juta untuk setiap penyewa. Aula pernikahan ini tidak hanya bernilai bisnis, tapi juga bernilai kemaslahatan umat. Masyarakat yang kurang mampu juga dapat memanfaatkan aula pernikahan ini. Sahabat Jiswaf di Jakarta yang berencana menikah bisa pertimbangkan untuk menyewa aula ini ya. Nah, itulah beberapa kisah sukses dari program inkubasi wakaf produktif yang telah dijalankan. Tentunya masih banyak potensi besar wakaf produktif lainnya yang tidak hanya mencerminkan keberhasilan finansial, tapi juga memberikan dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Bagaimana sahabat Jiswaf? Apakah kamu cukup terinspirasi untuk turut serta dalam memajukan kesejahteraan umat melalui wakaf produktif? Yuk ceritakan pendapat kamu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat hebat, wakaf keren.